Ya, oke, Bapak Ibu, kita fokus masuk sesi 2. Terima kasih sudah masuk sesi 2. Nah, di sesi 2 ini, saya akan menjelaskan ada alat bantu yang akan mempermudah Bapak Ibu semuanya, ya, ada alat bantu yang akan memastikan duplikasi itu berjalan 100%. Ya, berjalan 100% di generasi satu Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, alat bantu itu apa? Yaitu buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu. Buku 7 checklist BBS. Nah, jadi buku 7 checklist BBS ini adalah sebuah buku yang menjadi alat bantu buat Bapak Ibu semuanya untuk memastikan duplikasi itu berjalan 100% di generasi satu Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa buku ini akan memberikan sebuah indikator-indikator, akan memberikan sebuah data-data yang Bapak Ibu sangat perlukan sekali untuk nanti mengontrol, mengevaluasi, menggerakkan bisnis Bapak Ibu setiap harinya, baik dari si A, si B, si C, dan sampai member terakhir Bapak Ibu, member terbaru Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu betul ya dari A sampai Z member tadi itu seperti apa setiap harinya Bapak Ibu tahu dari sejak mereka bergabung. Itu kalau Bapak Ibu punya buku 7 checklist BBS. Jadi buku 7 checklist BBS ini betul-betul akan sangat memudahkan Bapak Ibu bagaimana supaya duplikasi itu berjalan. Untuk memastikan si A itu bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana, E bagaimana, F bagaimana, G bagaimana, H bagaimana, sampai member terakhir Bapak Ibu. Itu betul-betul Bapak Ibu akan tahu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya buku 7 checklist BBS, saya pastikan nih, Bapak Ibu tidak akan tahu kondisi tim Bapak Ibu seperti apa. Si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana, akan tahu. Ya, dan inilah bukti bahwa Bapak Ibu itu tidak serius membantu mereka. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini tidak punya buku 7 checklist BBS, ya, maka itu bukti Bapak Ibu tidak peduli sama impian tim Bapak Ibu. Ya, tidak fokus, tidak betul-betul serius membantu mereka. Ya, tapi kalau Bapak Ibu punya buku 7 checklist BBS, maka sejak pertama mereka bergabung, Bapak Ibu akan tahu apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Ya, Bapak Ibu akan tahu apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Karena sekali lagi harus paham Bapak Ibu. Mitra baru itu seperti kayak bayi baru lahir Bapak Ibu. Nah, bayi baru lahir ini seperti kayak orang baru masuk TK. Ya, mereka tahu apa, Bapak Ibu? Mereka nggak akan tahu bangun bisnis itu bagaimana, nggak akan tahu. Apalagi, ya kan, dihadapkan dengan sebuah teknik digital marketing yang tidak pernah mereka pelajari. Ya, apalagi mereka itu gaptek, apalagi super gaptek. Lah kalau Bapak Ibu tidak punya buku 7 checklist BBS, bagaimana Bapak Ibu akan tahu kondisi mereka? Bagaimana Bapak Ibu mengarahkan mereka? Bagaimana Bapak Ibu mencarikan solusi buat mereka supaya mereka tetap bisa membangun bisnis ini sekalipun mereka gaptek, sekalipun mereka super gaptek, sekalipun mereka sudah tua. Maka Bapak Ibu sekali lagi, siapapun Bapak Ibu hari ini, ya, saya wajibkan punya buku 7 checklist BBS kalau betul-betul Bapak Ibu ingin sukses, kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang sponsor leader yang bertanggung jawab. Leader yang betul-betul ingin membantu timnya itu sukses tahun ini. Itu Bapak Ibu harus punya buku 7 checklist BBS. Yang belum punya, besok segera print, jilid, dan segera nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan yang saya ajarkan nanti malam hari ini. Ya, jadi sekali lagi, mitra Bapak Ibu itu tergantung Bapak Ibu, karena mereka baru lahir. Seperti Bapak Ibu punya bayi baru lahir itu tergantung siapa? Ya tergantung orang tuanya. Bayi ini mau dibuat apa, seperti apa juga tergantung orang tuanya. Ya seperti kayak kertas putih gitu, ya. Mau diisi hitam, merah, kuning, hijau, terserah Bapak Ibu. Sama mitra baru Bapak Ibu seperti itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan tuh. Makanya Bapak Ibu di sini harus punya buku 7 checklist BBS. Sehingga nanti Bapak Ibu jadi punya ukuran, punya data. Dari ukuran dan data dan evaluasi Bapak Ibu setiap hari, apa yang Bapak Ibu harus lakukan. Bapak Ibu akan tahu, paham. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan terhadap si A, si B. Karena masing-masing member itu pasti beda penanganannya Bapak Ibu. Masing-masing member. Ada yang member yang hari ini perlu, hari ini ekstra untuk mendorongnya. Perlu ekstra untuk mendampingi, mengajarkan. Ya kan? Ada juga member yang baru hari ini dikasih A langsung
langsung jalan, dikasih B langsung jalan, kasih C langsung jalan, ada seperti itu. Ya, bahkan ada member yang dikasih berkali-kali nggak jalan-jalan juga ada gitu loh. Nah ini Bapak harus mengerti gitu loh, bahwa banyak karakter orang yang Bapak pimpin dengan berbagai karakter, Bapak Ibu. Maka Bapak harus banyak belajar karena Bapak memimpin memimpin manusia masalahnya. Bapak Ibu sekali lagi yang Bapak Ibu pimpin ini manusia yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai apa ya latar latar belakang yang berbeda-beda. Inilah pentingnya seni memimpin orang gitu loh Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tidak hari ini punya buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu tidak belajar bagaimana Bapak Ibu bisa membangun tim yang sangat besar gitu loh. Ya, jadi sekali lagi saya pastikan besok pagi ya saya pingin semuanya ketika saya absen kan kemarin 3 hari ke belakang tuh saya absen tuh setiap jam 3 atau jam 4 sore. Barang siapa yang menggerakkan bisnisnya, bagi siapa yang bergerak bisnisnya di hari ini tanggal ini silakan absen ya di bawah ini. Itu maksud saya apa sih Bapak Ibu? Itu tuh mendorong Bapak Ibu untuk betul-betul Bapak Ibu tuh menggerakkan bisnis Bapak Ibu itu dengan sistem. Menggerakkan bisnis Bapak Ibu itu sesuai dengan sistem BBS. Dan Bapak Ibu jadi tahu apakah si A ini sudah on system belum, si B udah on system belum, si C sudah on system belum. Itu nanti dari buku 7 checklist BBS ini kelihatan. Dan Bapak Ibu nanti akan tahu langkah apa yang harus lakukan kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Itu dari buku ini Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti apa cara mengisi buku 7 checklist BBS? Nah, ini saya akan jelaskan lewat slide. Ya, sebentar saya akan buka filenya dulu. Ya, sebentar. Buku 7 checklist BBS. Ya, sebentar ya. Ya, ternyata filenya belum kebuka. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya Bu ya. Ternyata file saya ini bermasalah. Oke, udah kebuka. Alhamdulillah bisa kebuka Bapak Ibu. Ya, keluar nggak di layar Bapak Ibu? Ini tulisannya, bukunya. Belum, Pak. Udah. Ya. Sudah keluar ya? Oke. Oke, sekarang lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini cara mengisi buku 7 checklist BBS. Buku 7 checklist BBS yaitu buku untuk memastikan duplikasi berjalan. Sekali lagi, nyawanya sistem di mana diduplikasi. Nah, duplikasi itu Bapak Ibu hari ini pastikan dari generasi 1 dulu. Dari yang Bapak Ibu ajak langsung dulu. Ya, supaya betul-betul sesuai dengan sistem BBS, supaya mereka on system. Dan semuanya sekali lagi dimulai dari Bapak Ibu. Bapak Ibu harus on system dulu, baru Bapak Ibu bisa mengarahkan timnya on system. Nah, kalau Bapak Ibu tidak on system, maka sampai kapanpun tim Bapak Ibu juga tidak akan on system. Ya. Nah, ini cara mengisinya. Lihat di layar Bapak Ibu, ini lembar pertama, anggap aja ini lembar pertama, kalau ini kan lembar judulnya, Bapak Ibu print, nanti kan ini lembar judul, ini lembar pertama. Bapak Ibu isi, member pertama Bapak Ibu siapa? Misalkan namanya Pak Joko. Ya. Nah, terus kotanya apa? Misalkan Surabaya. Nah, ini kasih garis miring. Garis miring itu isinya apa? Username, password, ya, sama apa? Sama PIN. Untuk jaga-jaga kalau Pak Joko ini lupa. Untuk jaga-jaga kalau mitra-mitra Bapak Ibu itu lupa username, password, PIN. Karena masih banyak yang hari ini lupa, ya. Karena mereka tidak menyimpan username, password, PIN-nya sehingga lupa. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah punya ini kan gampang, nanti tinggal ngasih saja username, password ke mitra-mitra Bapak Ibu yang lupa tadi, ya. Seperti itu. Nah, sekarang 7 checklist BBS itu isinya apa saja? Lihat di layar Ibu. Yang pertama, apakah sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impian Bapak Ibu? Ya, apa sih maksudnya ini Bapak Ibu? Impian
Beda dengan komitmen ya Bapak Ibu. Kalau sekedar impian, semua orang juga punya impian Bapak Ibu. Semua orang kalau bertanya, ya pengen nggak melunasi hutang? Semua orang juga pingin. Pengen nggak punya rumah hari ini sendiri? Pasti semua juga pingin. Tapi pertanyaannya, apakah mereka komitmen terhadap impian itu? Nah, berbicara komitmen, itu berbicara alasan Bapak Ibu. Berbicara big why-nya, big why-nya. Kenapa Bapak Ibu hari ini memprioritaskan impian itu yang Bapak Ibu harus wujudkan tahun ini? Itu Bapak Ibu harus punya alasannya. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya alasannya, maka sekali lagi, Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa melakukan langkah kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Terutama langkah 4, 5, 6, 7. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya mitra baru atau member di bawah Bapak Ibu, di generasi 1 Bapak Ibu, kalau mereka hari ini diarahkan ke training, diarahkan ke privat, jarang hadir ke training sama privat, itu kembali lagi yang Bapak Ibu harus cek itu langkah 1 ini. Harus Bapak Ibu cek impiannya, harus Bapak Ibu cek komitmen terhadap impiannya. Jangan-jangan impian yang sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Jangan-jangan impiannya itu bukan itu. Kenapa? Buktinya tidak menggerakkan mereka untuk melakukan langkah 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak Ibu. Kalau betul-betul Bapak Ibu punya impian yang sangat kuat, punya alasan yang kuat, punya big why yang sangat kuat, maka sebetulnya Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, itu Bapak Ibu tidak perlu didorong-dorong oleh sponsor sama leader Bapak Ibu. Bapak Ibu akan punya inisiatif sendiri. Bapak Ibu akan punya inisiatif sendiri untuk melakukan langkah 2, langkah 3, langkah 4, 5, 6, 7. Tidak perlu didorong-dorong, nggak perlu diingat-ingatin, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya kesadaran tingkat tinggi. Kenapa? Karena Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu untuk mewujudkan impian Bapak Ibu harus on system. Bapak Ibu harus melakukan langkah kedua sampai 7 tanpa harus Bapak Ibu itu didorong orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya kesadaran tinggi seperti ini, itulah yang disebut dengan Bapak Ibu komitmen terhadap impian Bapak Ibu. Nanti itu kelihatan banget kok. Berani nggak Bapak Ibu keluar dari zona nyaman? Berani nggak Bapak Ibu membayar harganya? Apa harga yang harus bayar dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan? Yang pertama pasti waktu. Ya, waktu untuk apa? Hadir ke training, hadir ke privat, promosi, presentasi, itu waktu Bapak Ibu. Nah, kalau orang-orang tidak punya komitmen terhadap impiannya, tidak punya kesadaran tinggi untuk mewujudkan impiannya, tidak punya big why-nya, tidak punya alasan yang kuat untuk sukses tahun ini, maka saya pastikan itu semuanya tidak akan pernah terjadi. Itu semuanya tidak akan pernah mereka lakukan. Kalaupun toh mereka lakukan hanya sekali, 2 kali, setelah itu berhenti. Ya, itu Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, caranya gampang kok mengecek Bapak Ibu komitmen atau tidak. Berani nggak Bapak Ibu keluar dari zona nyaman Bapak Ibu? Berani nggak membayar harganya? Ya, kalau Bapak Ibu berani keluar dari zona nyaman membayar harganya, disitulah Bapak Ibu betul-betul punya alasan yang kuat. Disitulah impian yang sebenarnya. Ya, makanya Bapak Ibu cek kepada mitra-mitra Bapak Ibu, kalau mereka hari ini belum fight, belum hari ini berani membayarkannya, belum berani keluar zona nyaman, jangan-jangan impian yang sebenarnya bukan itu. Bukan melunasi hutang, bukan hari ini membangun rumah sendiri, ya bukan hari ini pingin menyekolahkan S1 terbaik, bukan memberangkatkan haji orang tua mereka. Coba cari impiannya. Kadangkala impian itu bukan berupa materi loh Bapak Ibu. Kadangkala dia itu ingin membuktikan, mungkin ya, dia misalkan dilecehkan sama orang misalkan. Ya kan, misalkan dia itu misalkan nih mau ngelamar, ya kan, ngelamar sama cewek yang dia incar, ya ternyata dilecehkan sama orang tuanya. Terus dia dendam positif gitu loh. Ya, dendam positif. Saya akan buktikan kepada hari ini, ya kan, ini calon mertua saya bahwa saya pasti bisa sukses tahun ini, gitu. Dan nanti saya akan melamar putrinya, misalnya ini contoh aja, Beb. Nah itu kan tidak karena ini gitu loh, tapi dia betul-betul ingin membuktikan bahwa itu memang bisa menjadi menantu idaman gitu loh, ya seperti itu. Ya contoh lagi dia misalkan ya dia dilecehkan, kamu tidak akan sukses ya kan karena kamu begini-begini. Wah, terus dia akhirnya apa? Oh, lihat nanti saya akan buktikan tahun ini sukses. Nah, yang seperti itu tuh Bapak Ibu, itu yang orang-orang seperti itu tuh tidak akan bisa dihentikan. Kenapa? Karena dia sudah punya alasan yang kuat, punya big why-nya, gitu loh. Itu contoh begitu.
Ya, contoh gampang yang lain gini Bapak Ibu. Putra putri Bapak Ibu itu masuk rumah sakit. Contoh hari ini dokter mengatakan besok harus dioperasi habis 10 juta. Kalau nggak ada 10 juta maka nyawanya putra putri Bapak Ibu ini bisa melayang. Ya. Nah kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan kalau dokternya ngomong begitu? Ya, padahal satu sisi Bapak Ibu itu tidak punya uang sama sekali. Saya yakin kalau Bapak Ibu memang sayang sama putra-putri Bapak Ibu akan melakukan apa saja untuk supaya punya uang 10 juta dan besok putra-putri Bapak Ibu bisa dioperasi. Bapak Ibu akan melakukan apa saja, saya yakin. Nah, itulah yang disebut dengan impian, itu yang disebut dengan komitmen, itu yang disebut dengan punya alasan yang kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus seperti itu. Nah, kalau modal 38.000 nggak punya komitmen terhadap impian Bapak Ibu, tidak punya big why yang sangat kuat, tidak punya alasan yang kuat, ya sudah Bapak Ibu, wassalam. Ya, nggak akan mungkin bisa melewati langkah 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak akan bisa. Ya, yang terjadi itu Bapak Ibu ya, nggak apa-apa lah kehilangan 38.000. Gitu. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu caranya, tahu ilmunya, dan Bapak Ibu betul-betul punya alasan yang kuat, punya komitmen terhadap impian Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mewujudkan impian Bapak Ibu. Makanya apa? Langkah 1 ini betul-betul harus beres Bapak Ibu. Uang langkah 2 sampai 7 mah teknis cuma 5%. Sekali lagi 2 sampai 7 itu cuma 5%. Ya udah mama aja. Ya. Tante Lagi. cari dulu. Ya, langkah 2 sampai 7 itu teknis cuma 5%. Maka kalau ada yang nggak beres dari langkah 2 sampai 7, pasti langkah 1-nya nggak beres. Ya, nggak beres langkah 1-nya. Ya, memang dia kemarin nyebutin melunasi hutang. Bukan itu impiannya Bapak Ibu. Karena apa? Buktinya dia tidak berani membayar harganya tuh. Dia tidak keluar dari zona nyaman. Ya, dia tidak mau hari ini hadir ke training sama privat. Dia tidak mau fight promosi presentasi. Berarti bukan melunasi hutang impiannya. Ya. Misalkan dia kemarin ngomongnya pengen punya rumah sendiri. Nah, buktinya ya dalam perjalanannya dia tidak fight tuh. Tidak hadir ke training sama privat, tidak presentasi, promosi dan sebagainya. Berarti bukan membangun rumah itu impiannya, berarti cari impian yang lainnya. Ya, itu yang Bapak Ibu harus gali impiannya kepada mitra-mitra baru Bapak Ibu gitu. Nah, itu poin 1 begitu, impiannya apa, alasannya apa, harus ketemu Bapak Ibu. Karena 95% tergantung ini. Langkah kedua tuh checklist kedua, apakah sudah punya bank data iklan, bank data presentasi, serta link bisnis sama tambahannya ini bank data for APBS. Tambahannya di sini bank data for APBS ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi apakah sudah punya bank data iklan, ya, bank data presentasi BBS sama bank data for APBS ya. Kalau sudah ya checklist sudah, kalau belum ya kenapa belum? Segera, ini tugas Bapak Ibu nomor 2. Nomor 2 ini kewajiban sponsornya ini. Ya. Nomor 3, apakah sudah ikut privat BBS? Kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum kenapa belum? Kenapa belum? Sudah join seminggu kok belum hadir di privat BBS, padahal privat itu hari Selasa, Kamis, Sabtu. Ada apa? Katanya pengen sukses 5 sampai 12 bulan. Katanya pengen 100 juta per bulan. Kok nggak datang ke privat dari Selasa, Kamis, Sabtu? Katanya pengen tahu cara kerjanya. Katanya pengen dapat bonus. Katanya pengen hari ini sukses. Lah kok hari ini nggak mau belajar ilmunya? Kenapa sudah 2 minggu kok belum hadir privat? Kenapa hari ini sudah sebulan kok nggak hadir privat? Itu kan menjadi tanda tanya besar buat kita sebagai sponsornya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau sudah punya buku to checklist ini enak Bapak Ibu akan tahu kondisi si A, si B, si C gimana. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya buku to checklist BBS, bagaimana Bapak Ibu bisa tahu kondisi si A, si B, si C? Apakah sudah ikut privat belum hari ini mereka? Nggak akan tahu ya Bu. Ya, jangan hari ini seperti sebagai orang tua ngelahirin anak terus dilepas. Terus gimana itu tanggung jawab sebagai orang tua kalau punya anak baru lahir dilepas? Itu seperti Bapak Ibu tuh baru punya member baru, terus Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, nggak disupport, nggak dikasih kasih tahu caranya, nggak dikasih bank data iklan, bank data presentasi, nggak dibuatin bisnis, dan tidak diarahkan, tidak didorong di privat. Dan terus gimana mereka bisa sukses? Ingat tuh, mereka itu baru join tuh. Seperti kayak bayi baru lahir lagi, nggak tahu apa-apa mereka. Ya tolong tombol noise-nya Bu Rimsa dimatikan ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, apakah mereka sudah bisa promosi copywriting bisnis ke grup Facebook dan marketplace Facebook?
Nah, kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum, kenapa belum hari ini? Ya, kenapa mereka belum bisa promosi cooperating bisnis ke grup Facebook, ke marketplace Facebook? Padahal kan sudah ada video tutorialnya. Tinggal mereka pelajari berulang-ulang, ya. Tinggal mereka hari ini pelajari ya berulang-ulang. Kalau belum jelas ya bisa dikonsultasikan ke saya. Kalau belum jelas lagi bisa hadir ke privat dari Selasa, Kamis, Sabtu. Semua sarana sudah siap sebetulnya. Hari Selasa, Kamis, Sabtu itu kan bahas bagaimana mereka ya kita ajarkan promosi copywriting bisnis ke grup Facebook sama marketplace. Nah, video tutorialnya, PDF-nya juga ada. Itu kan tujuannya itu apa? Supaya mereka bisa belajar promosi copywriting bisnis ke grup Facebook, ke marketplace gitu loh. Ya, semua alat bantu sudah kita siapkan. Alat perangnya, senjatanya sudah siapkan. Tinggal Bapak Ibu mau atau belajar. Pertanyaannya kan tinggal itu, mau atau enggak. Kalau mau ya masih bisa. Bukan masalah bisa atau tidak. Tapi masalahnya mau atau enggak itu loh. Lah mau atau enggak itu tergantung nomor satu tadi. Impiannya sebesar apa ini? Nomor satu ini menentukan segalanya. Ya, nah itu makanya betul-betul nomor satu ini harus beres dulu, Bapak Ibu. Kalau nomor satu enggak beres, maka enggak usah ngomongin langkah 2 sampai 7 deh, Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi impian itu tidak selalu materi, tidak selalu rumah, kendaraan, uang, enggak selalu itu. Mungkin impiannya tadi ingin membuktikan menjadi menantu idaman. Hari ini dia membuktikan kepada orang yang melecehkan bahwa dia bisa sukses tahun ini. Kan bisa saja seperti itu. Ya. Nah, sekarang nomor 5. Apakah sudah bisa promosi cooperating bisnis ke nomor WhatsApp? Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus juga cek tuh, bisa nggak mereka promosi ke 50 nomor WhatsApp tiap hari. Kan kalau mereka Facebooknya di bawah 6 bulan, mereka kan harus promosi tuh 50. Tiap hari harus promosi ke 50 nomor WhatsApp. Gitu loh. Nah, kalau sudah bisa ya tulis sudah. Kalau belum ya kenapa belum? Why? Ini sudah join seminggu kok belum bisa. Ini sudah join 2 minggu kok belum bisa mereka. Kenapa ini? Apakah karena belum hadir ke privat? Apakah belum belajar video tutorialnya? Belum belajar PDF-nya? Kenapa? Gitu loh. Nah, itu paper harus benar-benar cek tiap hari. Itulah gunanya buku 7 checklist BBS, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu kondisi si A, B, B, dan seterusnya, dan Bapak Ibu akan tahu solusi yang Bapak Ibu harus lakukan seperti apa. Ya. Nomor 6, apakah sudah bisa presentasi BBS dan sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Nah, ini juga harus dicek, Bapak Ibu, karena video tutorialnya sudah ada. Bank data presentasi juga sudah ada, tinggal copy paste. Ya. Nah, itu Bapak Ibu harus betul-betul cek. Kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum kenapa belum? Uang kerjanya juga tinggal salin tempel, copy paste, tinggal ganti nama prospek sama nomor impian saja. Ya, itu nomor 6. Nomor 7. Apakah sudah selalu hadir di privat BBS? Nah, nomor 7 ini segala-galanya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu leader Bapak Ibu siapa, ya nomor 7 ini. Jadi nanti di 7 checklist BBS, lihat poin 7. Dari si A, B, C, D, E, dari mitra pertama sampai mitra terakhir Bapak Ibu, lihat nomor 7. Lihat nomor 7. Siapa yang selalu hadir training sama privat? Itulah indikator bahwa mereka akan menjadi leader-leader Bapak Ibu selanjutnya. Tapi kalau nomor 7 ini, ya kan, mereka tidak selalu hadir training sama privat, maka lupakan nomor 1 sampai 6. Ya, maka nomor 1 sampai 6 nggak akan jalan. Jadi yang membuat langkah 1 sampai 6 ini jalan, itu nomor 7. Ya, karena mereka selalu hadir training sama privat, itulah yang membuat mereka akan mengerti bagaimana membangun bisnis ini. Dia akan tahu bagaimana mewujudkan impiannya, dia akan tahu bagaimana membangun bank data presentasi, bank data iklan di bisnis follow up, dia akan tahu bagaimana pentingnya privat, dia akan tahu promosi ke grup Facebook Marketplace, dia akan tahu promosi ke WhatsApp, dia akan tahu presentasi bisnis seperti apa ketika mereka selalu hadir training sama privat BBS. Tapi kalau di sini mereka jarang hadir ke training sama privat BBS, lupakan. Ini ciri-ciri indikator mereka akan jadi member selamanya, tidak akan pernah jadi leader. Maka patokannya, ini pegang, tulis di buku tulis Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu sudah mengingatkan 5 kali untuk selalu hadir training sama privat BBS, enggak dijalankan oleh member Bapak Ibu, mitra generasi 1 Bapak Ibu, maka ya langsung sementara dipinggirkan, sementara ditinggalkan, ganti mitra yang lainnya. Karena apa? Itu akan membuang-buang waktu dan energi Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak akan sukses sampai kapanpun. Karena mereka selamanya akan menjadi member, tidak akan pernah jadi leader.
Mungkin diarahkan pertama, nggak apa-apa, masih kita toleransi. Nggak ada ke training, masih kita. Diarahkan lagi, didorong lagi, diingetin lagi untuk hadir ke training sama privat, nggak datang lagi. Ya, ketiga, diingetin training lagi, didorong lagi, ya kan, disupport lagi, supaya apa? Harus hadir training sama privat BPS kalau betul-betul Bapak ingin sukses. Karena itu ilmunya, caranya ada di sana semuanya. Nggak datang lagi, ya kan? Oke, yang ketiga masih kita toleransi. Keempat, ya kan, dan kita dorong lagi, ingetin lagi untuk selalu di train sama BPS. Ternyata nggak datang lagi. Oke, lampu kuning ini. Nah, kelima, ingetin lagi. Kelima, mereka nggak hadir juga, sudah, Pak Ibu. Lampu merah, ini indikator, indikasi mereka ini tidak akan pernah sukses sampai kapanpun. Mereka akan menjadi member selamanya, ya, dan Bapak Ibu akan buang-buang waktu kalau ngurusin member-member seperti ini. Sementara pinggirkan dulu. Kalau mereka pengen sukses, ya, tegasin harus hadir di training sama privat BPS. Wajibkan mereka harus hadir. Kalau perlu diwajibkan, paksa mereka untuk hadir karena demi impian mereka. Demi impian mereka, bukan impian Bapak Ibu, demi impian mereka. Ya, itu. Nah, maka poin 7 ini penting. Maka Bapak Ibu kalau nggak punya buku 7 checklist BPS, tahu nggak leader Bapak Ibu? Nggak akan tahu. Nah, mau tahu dari mana? Ya, kalau Bapak Ibu tidak punya buku 7 checklist BPS, Bapak Ibu nggak akan tahu. Mereka sudah selalu hadir training sama privat, nggak akan tahu. Ya, kenapa nggak punya buku 7 checklist BPS-nya? Tapi kalau punya buku 7 checklist BPS-nya, Bapak Ibu akan tahu. Oh, ini si A selalu hadir nih, training sama privat. Oh, si B jarang training nih. Oh, si C jarang training. Oh, si D selalu hadir. Oh, si E jarang training. Si F jarang training. Ketahuan dari sini. Dan orang-orang yang jarang training, pasti kapasitasnya, wadah skill pengetahuannya pasti tidak akan bertambah. Ya, pasti semangatnya bukan makin nambah, semangatnya makin lama makin turun. Ya, jadi nanti muntabir, tambah berita, gitu, ya. Nah, itu 7 checklist BPS. Ya, nanti ini lembar pertama si A, lembar kedua si B, lembar ketiga si C, lembar keempat si D, dan seterusnya. Itu cara ngisinya. Makanya Pak Ibu nanti ngeprint, kalau bisa ngeprint minimal 20. Ya, ngeprint pertama itu 20. Ya, untuk antisipasi kalau Bapak Ibu nanti punya member banyak. Ya, kalau mau banyak sekalian ya ngeprint aja sekalian 50 lembar. Itu kan mendorong Bapak Ibu itu punya member 50 di generasi 1. Ya, punya member generasi 150, saya pastikan Bapak Ibu akan gampang sekali membangun leader. Pasti Bapak Ibu akan ketemu minimal itu ketemu 10 leader. Ya, ketemu 4 sampai 10 leader lah kalau Bapak Ibu punya generasi 1 itu 50. Ya, seperti itu. Semakin banyak generasi 1, Bapak Ibu akan semakin mudah untuk membangun leader-leader di generasi 1 Bapak Ibu masing-masing, ya. Ya, itu buku 7 kelas BPS, maka segera besok pagi yang belum punya segera di-print, segera jilid dan segera diisi, ya. Nah, sekarang yang terakhir saya akan ngasih kesimpulan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, kesimpulannya adalah ini Bapak Ibu. Ibaratkan ini Bapak Ibu membangun gedung. Bangun gedungnya itu kan ya lantai 1 sampai lantai 20 Bapak Ibu. Lantai 1 sampai lantai 20. Nah, gedung lantai 1 sampai 20 ini itu tergantung apa sih Bapak Ibu, gedung itu kuat atau enggak, tergantung pondasinya bukan? Tergantung pondasinya. Semakin kuat pondasinya, maka gedung itu akan semakin kuat, semakin kokoh berdiri Bapak Ibu. Sama di bisnis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin punya generasi 1 sampai 20 yang kuat, kuatin pondasinya. Nah, pondasinya itu ya siapa? Pondasinya itu adalah generasi 1, generasi 2, generasi 3 Bapak Ibu. Semakin kuat generasi 1, 2, 3 Bapak Ibu kuatin generasi 1, 2, 3, maka generasi 4 sampai generasi 20 itu sudah by system. Otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Otomatis jalan sendiri. By system yang menggerakkan sistem, bukan Bapak Ibu lagi, tapi sistem. Dan Bapak Ibu tidak perlu turun generasi 4 sampai 20. Ya. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana caranya membangun fondasi generasi 1, 2, 3, 4 kuat. Caranya gampang. Bangun ya 4 leader. Ya, 4 leader di generasi 1 Bapak Ibu. Ya, bangun 4 leader generasi 1 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan ukuran seorang jadi leader itu kan sudah tahu tadi di nomor 7 tadi. Kalau Bapak Ibu punya buku 7 checklist BPS,
Bapak Ibu akan tahu siapa leader Bapak Ibu. Lihat nomor 7 tadi. Siapa yang selalu hadir training sama privat BBS? Ya, maka dia akan bisa menyelesaikan langkah checklist pertama sampai checklist ke-6. Jadi yang selalu hadir di training sama privat BBS, yang checklist 7-nya itu oke, ya, lampu hijau, maka dia akan bisa menyelesaikan checklist 1 sampai 6 Bapak Ibu. Ya, seperti itu, ya. Ukuran leader itu ya Bapak Ibu sudah tahu, yaitu checklist nomor 7. Leader. Ya, buku checklist yang nomor 7 tadi Bapak Ibu, ya, itu. Nah, itu pondasi pertama Bapak Ibu. Ini pondasi pertama Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu bantu dan dampingi ya 4 leader ini supaya masing-masing punya 4 leader. Berarti 4 dikali 4 leader sama dengan Bapak Ibu punya 16 leader generasi 2. Jadi Bapak Ibu bantu 4 leader generasi 1 Bapak Ibu supaya masing-masing itu punya 16 leader generasi 2. Ya, itu. Nanti caranya gimana? Ya gampang. 4 leader ini kan punya buku 7 checklist BBS. 4 leader generasi 1 ini kan punya buku 7 checklist BBS. Nah, mereka tanya saja, siapa yang nomor 7-nya ini selalu hadir? Nah, itu kan menjadi leader-leader generasi 2 Bapak Ibu. Gitu loh caranya, ya. Nah, selanjutnya itu menjadi pondasi generasi 2 Ibu. Nah, sekarang yang ketiga, bangun ya kan? Bantu 16 leader ini masing-masing punya 4. Berarti 16 leader kali 4 leader sama dengan punya 64 leader generasi 3. Nah, inilah pondasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mulai besok pakai buku 7 checklist BBS untuk memastikan siapa yang hari ini ya bisa melewati checklist nomor 7 BBS. Ya, checklist nomor 7 dari buku 7 checklist BBS. Itulah leader-leader Bapak Ibu di generasi 1, generasi 2, generasi 3. Bapak Ibu punya 4 leader generasi 1. Tanya 4 leader generasi 1-nya. Siapa yang hari ini nomor 7 yang selalu hadir di training sama BBS? Nah, itulah leader Bapak Ibu, leader mereka. Nanti Bapak Ibu tulis tuh. Ya, mereka suruh nulis siapa hari ini. 4 leader itu suruh nulis. Ya, masing-masing kan harus punya 4 leader. Ya, itu. Nanti 16 leader juga punya buku 7 checklist BBS. Tanya mereka, siapa yang hari ini selalu hadir di training sama privat? Lihat nomor 7 di buku 7 checklist BBS. Siapa mereka? Nah, itulah hari ini ya leader-leader generasi 3 Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu turun sampai generasi 3. Enggak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20. Sekali lagi enggak perlu turun generasi 4 sampai 20. Semuanya sudah by sistem. Ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus lakukan mulai besok pagi seperti itu. Ya. Oke, ini saya buka sesi tanya jawab. Silakan 1-2 kali pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya enggak, Bapak Ibu? Jadi sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu ini. Ya, mulai besok fokus, konsentrasi, buku 7 checklist BBS dimainkan, digerakkan setiap hari supaya Bapak Ibu tahu mana 4 leader generasi 1 Bapak Ibu. Ukurannya apa? Lihat checklist nomor 7. Ya, beres nggak checklist nomor 7? Selalu hadir nggak training sama privat BBS? Karena siapapun yang bisa menyelesaikan checklist nomor 1 sampai 6 BBS, itu orang-orang yang bisa menyelesaikan checklist nomor 7. Nah, nanti 4 leader ini juga tanya, gitu loh. Mereka kan punya buku checklist BBS juga, 4 leader generasi 1 Bapak Ibu. Tanya, yang bisa menyelesaikan checklist nomor 7 siapa? Mereka. Itulah leader generasi 2 Bapak Ibu. Nanti leader generasi 2 juga punya buku checklist BBS juga. Tanya, yang bisa menyelesaikan checklist nomor 7 siapa? Itu generasi 3 Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Nah, itu yang akan memastikan Bapak Ibu itu nanti sukses tahun ini dan bisa maju ke panggung kemenangan Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, untuk membangun generasi 1, 4 leader, ini perbanyak generasi 1. Perbanyak generasi 1. Sebanyak-banyaknya generasi 1. Sebanyak-banyaknya sampai Bapak Ibu ketemu 4 leader generasi 1. Sebanyak-banyaknya sekali lagi. Kalau Bapak Ibu bisa mensponsori 4 orang, maka Bapak Ibu bisa mensponsori 8 orang. Maka Bapak Ibu bisa mensponsori 12 orang, bisa mensponsori 24 dan seterusnya. Nah, sponsori sebanyak-banyaknya generasi 1. Ajak sebanyak-banyaknya kalau pengen ketemu 4 leader generasi 1. Jadi jangan cukup di 4 member, karena 4 member ini belum tentu mereka jadi leader. Sekali lagi, 4 member ini belum tentu jadi leader. Jadi perbanyak generasi 1 Bapak Ibu sebanyak-banyaknya dengan hari ini ilmu cara BBS ya untuk bagaimana menentukan 4 leader. Ya. Tinggal 2 menit lagi.
Ada yang bertanyakan? Assalamualaikum. Salam, silakan. Assalamualaikum. Saya Pak Ustadzun Hasan, Pak. Ya, silakan Bu. Apa namanya? Kita kan diperbanyak membangun generasi 1 ya, Pak ya. Ya. Terus sekarang kita punya generasi 20 orang. Terus apa namanya? Itu nanti otomatis, Pak. Apa namanya? 4 leader itu otomatis atau kita yang Ya, intinya tadi Bapak Ibu, setelah punya mitra ya Bapak Ibu langsung masukin ke buku 7 checklist BBS, evaluasi tiap hari pergerakan mereka seperti apa dari checklist 1 sampai checklist 7, dan lihat nanti dari 20 member misalkan, checklist nomor 7-nya jalan nggak? Kalau checklistnya nomor 7 jalan, mereka selalu hadir, itulah leader Bapak Ibu. Kalau nomor 7 nggak jalan, ya berarti masih member mereka, belum jadi leader. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi checklist nomor 7 itu penting. Ukuran mereka leader atau tidak itu nomor 7. Ya, tinggal 1 menit kurang dari 1 menit ya. Nanti kalau belum paham bisa jabri saya ya. Ya, oke itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bagi yang belum punya buku checklist BBS minta filenya ke leader atau sponsor Bapak Ibu. Kalau belum punya minta ke saya. Besok di print, dijilid dan segera diisi seperti saya ajarkan malam hari ini untuk membangun leader-leader generasi 1 Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah hadir di training BBS malam hari ini. Ya, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Ya, terima kasih.